Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, kembali lagi bersama saya Auriel Zahra Alisa. Apa kabar semuanya? Semoga kita baik-baik saja ya. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan video pembelajaran saya, yaitu mengenai manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 10, yaitu mengenai manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. A itu pembiayaan. Konsep pembiayaan pendidikan itu adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian. Yang pertama ada kenaikan harga, yang kedua ada perubahan relativitas, yang ketiga ada perubahan dalam populasi, yang keempat ada meningkatnya standar pendidikan, yang kelima meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah, serta yang keenam meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua ada landasan hukum pembiayaan pendidikan, yang terdiri dari dasar yuridis, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada peraturan perundang-undangan. Kemudian yang B ada dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala pendidikan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Kemudian yang ketiga ada sumber keuangan sekolah. Nah, sumber keuangan sekolah itu terdiri dari Pemda, yayasan, pengusaha, orang tua, alumni, kelompok masyarakat, siswa, serta pemerintah pusat. Yang keempat ada kategori biaya pendidikan. Biaya langsung dan tidak langsung, ada biaya masyarakat dan ada biaya pribadi. Kemudian yang kelima ada pendekatan biaya satuan pendidikan. Yang pertama ada pendekatan makro dan yang kedua ada pendekatan mikro. Nah, untuk pendekatan makro ini mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Untuk pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Yang keenam ada fungsi pembiayaan pendidikan. Nah, fungsi-fungsinya itu yang pertama ada memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Kemudian memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Kemudian dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran atau penyimpangan penggunaan dana dan rencana semula, serta menggambarkan target-target yang dicapai sekolah atau madrasah. Yang B ada manajemen sarana dan prasarana. Nah, pengertian manajemen prasarana dan sarana ini yaitu sarana adalah sebuah fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Sedangkan prasarana merupakan suatu perangkat, kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau penyelenggaraan seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Yang kedua ada perencanaan sarana dan prasarana. Nah, perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang ketiga ada tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana, yaitu yang pertama untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Kemudian ada yang keempat yaitu persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Nah, persyaratan perencanaan prasarana dan sarana ini meliputi perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Perencanaan harus jelas. Untuk hal tersebut, maka kejelasan suatu rencana dapat dilihat pada tujuan, jenis, petugas pelaksana, bahan dan peralatan, kapan dan di mana kegiatan dilaksanakan, serta realistis. Yang C ada berdasarkan atas kesepakatan keputusan bersama dengan pihak yang dilibatkan dalam perencanaan. Kemudian yang D mengikuti pedoman standar jenis, kualitas, dan kuantitas sesuai dengan skala prioritas. E perencanaan pengadaan sesuai dengan platform anggaran yang disediakan. Yang F mengikuti prosedur yang berlaku. Yang G mengikut sertakan unsur orang tua murid. H fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, serta yang ke I dapat didasarkan pada jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Yang kelima ada perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak.
itu terdiri dari barang gerak yang meliputi barang habis pakai. Yang B ada barang tidak habis pakai. C ada barang tidak bergerak, yaitu meliputi tanah, bangunan. Kemudian yang keenam ada pengadaan sarana dan prasarana. Nah, pengadaan sarana dan prasarana itu meliputi pembelian, penyewaan, pinjaman, pendaur ulangan, penukaran, penerimaan hibah, serta pembuatan sendiri. Yang ketujuh ada interpretasi sarana dan prasarana. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana itu meliputi menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Kemudian yang B untuk menghemat keuangan sekolah. Yang C sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan. Yang D untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana. Kemudian yang kedelapan ada pemeliharaan sarana dan prasarana, yaitu untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan, untuk menjamin kesediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur, serta untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Kemudian yang 9 ada penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembahasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, itu tadi pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.